Halo Mas Ngurah. Wih, anak-anak Ngomin sudah kangen sekali sama dirimu nih. Oke, oke, oke. Tunggu dulu sebelum mulai ya, kita harus Cooling karena down. ini kayaknya agak religius bola dunia sekarang Oke. ini kan. Om Swastiastu Oh, dulu. Ya. swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya rahayu Namo ya. Buddhaya, salam sejahtera. Aduh, wih, ini kok kelihatan sekali sudah disengaja itu backgroundnya Messi dengan Yamal. Wih, besok ini kakek melawan cucunya ini. Wih. Oh, terkait itu tunggu dulu ya, saya mau lepas kacamata dulu bentar. Ais, Lepas ais. topi dikit. Saya mau ganti skin kayak yang sebelah. Mau ganti skin. Ai, gomar. Woi. Masih Inter Miami. Harus Sama-sama Inter berarti kita saudara ya. iya, iya, harus diganti lagi nih. Wih, diganti lagi. PSG. Ganti lagi dah. Wah, ini Oh. musuh nih, musuh. Ih. Ini yang terakhir nih, Bro. Jadi ini Ih. finalnya decul, Bro. Tapi kan di Argentina enggak ada pemain decul. Nah, nggak masalah, yang penting kan di Spanyol ada. Oh Messi ya, mantan decul. ya di Spanyol ada berarti Anda membela Ya. decul, membela Spanyol ini berarti. Bukan, saya tetap membela Argentina dan Messi. Messi itu ikonnya Barcelona juga, Bro. Kok gimana ini tidak konsisten? Masa pakai baju Saya Barcelona konsisten, saya yang dibela konsisten. Argentina. Anyway, ini loh. Spanyol, gimana? Ayo. Saya terus terang aku kecewa sama Piala Dunia ini. Udah dari dulu didengung-dengungkan, ada paling Messi lagi. Ya ampun, ternyata beneran Messi. Si anak emas FIFA, aduh. Kamu sebagai pendukung Messi nggak malu, Bro? Ngelihat banyaknya situasi, kejadian, kayak sudah dinubuatkan begini. Apa ini? Alasannya apa? Sudah jelas kita semua sudah lihat Kasih Argentina contoh aja, jangan bacot aja. Mesir, Argentina lawan Swiss. Yang itu siapa Yang itu Mesir namanya? gimana? Yang Mesir gimana itu dulu? Yang golnya dianulir itu masa ya oke, memang kayaknya ada pelanggaran itu. Masa sekarang pelanggaran lagi 2 harinya baru disemprit, baru cek VAR. Sekalian aja biar lagi sebulan baru dibatalkan kayak Maroko lawan siapa itu? Lawan siapa itu? Maroko lawan Senegal ya? Apa Nigeria? Lupa aku. Gila. Oke, case-nya gini ya, kalau terkait dengan gol itu. Yang pertama pasti kita setuju kalau ada pelanggaran pas building up gol itu kan. Kayaknya Oke, iya setuju. Nah, pelanggaran. kenapa itu dikasih lepas dulu sama si wasit? Karena itu dianggap advantage dulu kan, seperti itu. Enggak, itu supaya nanti pada saat dibatalkan Mesir itu jatuh mental itu. Enggak, bukan. Karena kalau memang ini udah di-set sama FIFA, harusnya begitu pelanggaran itu udah dikeprit sama si wasit Iya, kan. harusnya gitu. Makanya kan Oh, orang malah udah susah dikasih gol dulu lari-lari udah karena bikin itu gol. dianggap advantage dulu. Kasih jalan dulu, tes, setelah gol baru diintervensi VAR dan Biar kecewa. benar pelanggaran gitu kan. Bukan Tapi biar masa kecewa. ada VAR selama itu, Bro? Sampai Atau 2 kemungkinan hari loh. bukan itu si wasit mungkin tidak jelas ngelihat kakinya diinjak, bajunya ditarik. Jadi, oh ini kasih si Mesir. Kayaknya si wasit belain Mesir deh waktu itu kan. Cuma Ih, kebetulan intervensi ada dari VAR yang membuktikan kebenaran mutlak dari sebuah pertandingan. Gitu. sih berarti bener ini Vargentina, berarti bener juga ini Vargentina ini. Sama kayak Barcelona, aduh. Makanya Itu Anda lagi. setuju kan itu pelanggaran kan? Iya, terus ya kalau gitu pas lawan Mesir juga itu siapa Hmm. namanya si Salah itu penalti jelas-jelas penalti. Masa cek VAR pun tidak, gimana itu? Ini malah membuktikan kalau FIFA memilih Mesir. Kok memilih Mesir itu kan penalti? Ini. Harusnya, Cocok jadi Hotman harusnya, Paris ini. diam dulu. Harusnya si Salah itu dapat kartu dia. Kenapa dapat Masa kartu? ngikutin kaki sengaja, pura-pura jatuh, diving kartu itu bro. Iya. Tapi Ya kan kan? ada kontak antara kaki Tunggu dengan dulu. kaki. Bola sudah didapatin sama Alvarez duluan, Tapi gitu kan kan? masih bola liar itu, masih bola liar Baru dia itu.
bukan sudah mau ke belakangnya si Salah itu kan. Terus dia pura-pura, gua nggak bisa dapat nih bola nih, sangkutin kaki gitu. Wih, sangkutin kaki, nggak Iya. ada sangkutin kaki, orang Cek aja diinjek videonya, itu kakinya. cek aja lagi. Coba dicek lagi. Iya, iya dah kalau gitu. Nah, ada lagi yang lawan Swiss itu yang paling kelihatan itu, Hmm. masa udah Paredes kartu kuning tiba-tiba dibalik, kan padahal kan VAR itu nggak boleh, aku tahu kalau, VAR itu hanya boleh intervensi kalau kartu merah, kalau ada gol yang offside atau ada penalti yang nggak dikasih, ini masa kartu kuning. Wih, kelihatan sekali. Pernah dengar istilah mistaken identity nggak? Pernah. Itu kayak Gimana tuh? saya dikira siapa, misalnya saya dikira Orlando Bloom padahal bukan gitu, walaupun wajahnya mirip, itu kan mistaken identity itu. Nah, ketika ada mistaken identity, boleh nggak VAR intervensi? Iya boleh sih. Itu yang terjadi pada Paredes. Ih, tapi kan sebelum-sebelumnya ndak pernah ada masa khusus Piala Dunia ini langsung ada aturan gitu, ini kayak sudah dirancang situasinya untuk Dari seperti awal itu. ya. Ya Tuhan, ini dia tiga tipe fans sebelah ini ya. Satu, pokoknya idolaku paling baik. Ya, aku tahu Messi memang hebat, the GOAT, tapi idolaku lebih hebat. Kenapa? Karena dia idolaku. That's it. Dua, idolaku paling hebat, paling keren, CR7 lah, paling Lah gagah, lah, paling hebat. Misalnya, kenapa? Karena dia main di Liga Inggris, liga keras bro. di Messi Liga nggak pernah. Spanyol juga, Liga Italia juga. Kemarin dikasih full Inggris. Terus di ketiga yang paling berbahaya nih. Wah, Piala Dunia udah disetting, Piala Dunia mafia, korupsi, bla bla. Ini yang rumah sakit Indonesia belum siap menampung, bro. Hati-hati. Jadi alat kedokteran di rumah sakit Indonesia ini belum siap, apalagi modal BPJS Kesehatan nggak bisa, bro. Aduh. Oh berarti ini nuduh ini, narasi yang diciptakan oleh fansnya dia yang tidak boleh disebut itu. Bisa juga kan? Kenapa tidak? Ih, Why not? Apalagi ih. yang bikin ini? Ya, Yang bikin ya, tapi ini ya, sudah sekarang masuk mode serius ini Argentina ini kok setiap pertandingan drama gitu loh. Drama itu maksudnya comeback-nya itu kan lawan lawan Mesir comeback, terus lawan apa yang terakhir comeback-nya lagi, lawan Swiss Waktu kan itu Argentina sebenarnya yang drama juga. yang duluan ngegol kan Argentina kan ya. Hmm. Terus lawan 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 Serbia juga drama, lawan Swiss semuanya drama deh yang iya, babak knockout hampir ini. lawan Inggris. Nah, lawan Inggris juga sampai ada gini loh, ada pepatah, bahwa di Piala Dunia ini siapa yang ngegol duluan, itu pasti kalah, kecuali Argentina. Yang lain hampir semua siapa yang duluan ngegol pasti di comeback kalah karena, aku nggak tahu karena apa, mungkin karena mereka banyak nyimpan tenaga, kecuali Argentina, kan Argentina doang yang duluan ngegol tapi ujung-ujungnya tetap menang gitu. Oh, Kecuali maksudnya ketinggalan duluan baru menang. eee, nggak, biasanya gitu, sedangkan Argentina lawan Swiss kan Argentina yang duluan ngegol kan? Iya kan? Menang. Tapi tetap menang, sedangkan yang lain-lainnya itu kan, duluan ngegol biasanya kalah, Oh, gitu. kalau ini Prancis lawan kemarin Spanyol, Spanyol juga Nah, unggul loh. kita bahas itu sekarang, Prancis lawan Spanyol, sambil kita preview pertandingan Argentina lawan Spanyol. Gini Bro, Siap. aku ngelihat ya, Spanyol lebih kuat dari Argentina secara organisasi tim, secara, individu. Karena terus terang saja kayak pemain Argentina, Paredes main di Liga Amerika, Messi di Liga Amerika. Cuma satu saja kehebatannya Argentina, mereka punya Messi dan Lautaro Martinez itu 2 jadi kehebatan Argentina. Hei hei hei, jangan ketawa, diam diam kamu, jangan ketawa. Siapa yang mencetak gol kemenangan? Oke, Gol oke, kemenangan terakhir, yang Messi sampai nangis-nangis itu. Diam kamu, diam oke. diam kamu, diam. Nah, sedangkan Spanyol itu aku kan bukan fans Spanyol, tapi aku tahu lah perjalanan Spanyol tuh mulus sekali.
Mereka cuma Hmm, kebobolan 1 gol pada saat satu lawan apa ya, gol. Paraguay ya? Uruguay apa? Pokoknya sepanjang pertandingan sepanjang turnamen cuma 1 kebobolan gol dan aku nonton pada saat Spanyol lawan Prancis. Nah, Prancis ini kan kuat nih. Gila, itu sebelum Ya, lawan Spanyol itu semua kan gadang-gadang itu gila. iya Prancis. Trisulanya itu bro. Tapi pada saat pertandingan Prancis lawan Spanyol, ada perasaan bahwa ini pertandingan mau diulang berapa kali pun tetap akan Spanyol yang menang. Iya Setuju nggak? kemarin. Karena itu benar-benar berat sebelah. Lupakan golnya yang cuma 2-0 ya. Itu benar-benar Hmm, berat sebelah, benar-benar nggak apa kalau istilahnya sudah tidak berkutik lah Prancis. Sedangkan Argentina di setiap pertandingan itu aku ngerasa, ih kok Argentina ini benar-benar ih kayak ini kalau diulang kayaknya bisa kalah nih Argentina. Pada saat lawan Inggris, nah ini yang pertama masih segar diingatan kan. Itu Inggris kalah karena gobloknya Tuchel aja menurutku. bukan. Ngapain baru Bukan, 1-0 bukan, sudah bukan bertahan karena total. gobloknya Tuchel. Cuman Bukan. apa? Karena hebatnya Messi bro. Ya, gimana menurutmu analisaku? Kalau Spanyol sangat superior di segala aspek pertahanan, lapangan tengah, lapangan depan. Tapi sedangkan Argentina itu yang kayak apa ya? Sebenarnya rapuh tapi somehow selalu melangkah. Ya, ya. Gimana? Jadi aku agak sedikit setuju dengan itu ya. Cuma bagian depan Spanyol nggak begitu tajam Ah sebenarnya iya kan ya cuma benar benar. Benar. Oyarzabal Bagian aja kan. iya Ya ya. tapi kalau tengahnya ini gila sama belakangnya kan. Itu ada Mm-mm. pemain Barcelona itu 8 pemain Barcelona itu memang bikin Spanyol kuat Berarti banget. dukung Spanyol berarti. Eh, babak pertama ya. Tapi babak terakhir, babak kedua sampai finalnya Messi yang dapetin. Messi, oke. Nah, aku setuju kuat. Jadi dan di satu sisi Argentina ini eh, lumayan seperti yang dibilang sama Neville ya, Gary Neville ya siapa bilang ya Mm-mm. kemarin tuh kalau backnya Argentina is the worst and the best gitu kan. The The worst worst best kebobol center ya, back dia bilang. ya kebobolannya banyak, dia tapi juga ngegol kan. Si Martinez sama si ini kan. Cuti Ah, Romero. ya, tengahnya juga kalau dibandingin Spanyol kalah kelas sih, ya kan? Iya, paling aku lihat Enzo aja yang bagus sama Ya. McAllister kadang-kadang bagus, tapi Depannya suka ini. Argentina lebih menang Argentina depannya karena ada Lautaro Martinez gitu. Iya, iyalah. Ya iyalah. Padahal Alvarez yang kerja keras sebenarnya. Lautaro itu pencetak gol terbanyak keempat, sebentar lagi ketiga lagi sedikit aja Aguero disalib. Tapi benar-benar krusial golnya Lautaro Iya kemarin tuh. betul. Ya. Memang dia Thanks, spesialis super sub kayaknya. thanks to Lautaro ya ya benar-benar. Nah, cuma satu yang akan bikin Argentina menang. Itu Apa? kan tadi kita sudah dari defensive line udah kan oke Spanyol menang, tengah oke lah dia menang, depan si Argentina menang kan. Iya, itu aja Yang sih. satu ini the real gold, bukan kayak gold sebelah. Bersebelah. I'm back, Siapa nih dia yang I'm namanya tidak back, boleh disebut? I'm back home. Wih gila, ini memang Messi ini keterlaluan sih. Menurutku kalau ada tim yang main pakai Messi itu udah nge-cheat itu, pakai cheat code itu. Ya, aku curiga dia pakai doping juga bro. Dopingnya Messi itu karena dia sepanjang perjalanan itu main 90 menit, mungkin 80 menit itu dia cuma Iya, jalan-jalan jalan-jalan. sama garo-garo Conti aja. Jalan-jalan garo-garo, lari dikit gol. Jalan-jalan garo-garo, lari dikit assist. Bajingan. Ya itu kayaknya babak pertama mungkin nanti prediksiku sih Spanyol bakal bisa Bakal oke menggila. lah. Seperti biasa dibuatnya fans Argentina itu ketar-ketir lah sepanjang Hmm. pertandingan kan. Nah nanti di babak kedua begitu Messi marah tuh kayak Iya, itu ikonik sekali momen itu. udah Sebenarnya itu mulai dia ngomongin apa sih? Enzo katanya udah dilarang masuk Inggris loh. nggak apa-apa kan Inter bisa beli dia loh. Nggak bisa, dari ekonomi Punya udah nggak duit ya, bisa. miskin ya. Bangsat. Nggak bener. Apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk, maksudnya situasi apa yang bisa membuat Messi ini tidak keluar permainannya? Karena come on, Spanyol itu kalau sepanjang sepanjang kompetisi aku lihat dia mereka yang punya organisasi permainan paling baik. Di luar dari peran Rodri yang sangat wow ini. Kalau ada yang
tanya, kenapa gelandang bertahan jadi pemain terbaik dunia lebih dari Mbappe? Ya pertandingan lawan Inggris itu udah jawabannya. Gitu, Gila. gitu. Gimana biar buat Messi ini nggak muncul? Itu Heeh, pertanyaannya tadi kan, iya, balik kan? iya. Kan sebenarnya itu sudah dijawab banyak orang sebenarnya kan. Apa? Tapi Banyak jawabannya kan ahli-ahli nggak ada yang bola. berhasil. Iya mereka bilang nggak bisa bro. Susah nggak bisa. Mau disuruh satu orang jagain dia tuh nggak bisa. 2 orang, 3 orang susah. Tapi ada satu sebenarnya. Jangan aja bikin dia marah gitu aja. Iya bener. Jangan Ini diprovokasi. banyak muncul ini di podcast-podcast. Siapa itu yang cerita? Oh ya Thierry Henry kan pernah Jadi, cerita pada saat latihan itu. Coba diceritakan bro. oh, kan aja dah saya kurang tahu itu. Jadi saya kasih kesempatan Anda untuk bersinar memuja-muja pujaan Anda malah gini. Jadi pernah Henry ini Iya. salah satu aja ya. Selain Henry banyak lagi yang ngomong pada saat Banyak latihan dong. si Messi itu dilanggar tapi Guardiola ya yang jadi wasit nggak nyemprit bilang itu bukan pelanggaran. Messi emosi langsung dia minta bola sama kipernya semua Oh, didribble kurang tahu saya. dari belakang sampai depan just because he was Diprovokasi. angry. Jadi Iya, cara iya, terbaik iya. untuk meredam Messi itu jangan bikin dia marah. Oh, dan ini pernah diomongin juga sama Casemiro. Casemiro Hmm. sampai ngomong cara terbaik itu jangan bikin dia merah. Makanya kalau derby Barcelona lawan Madrid, setiap aku nekel Messi, aku langsung minta maaf sebesar-besarnya biar dia enggak sampai marah. Karena kalau Messi marah, dia keluar itu slalomnya jig yang gitu. Tapi kayaknya ini sebenarnya bencana besar buat Argentina sih, karena kan tadi kita sepakat kalau jangan bikin Messi marah kan. Mhm. Kayaknya susah Messi marah dia lawan Spanyol nih. Iya, karena mungkin ada ikatan emosional ya. Iya, ada ikatan emosionalnya di sana, ada pemain-pemain Barca yang dia boleh dibilang dia kenal lah, dia tahu bahkan kayak si Yamal yang dia sabunin itu kan Mhm. gila kan. Jadi kemungkinan dia untuk marah itu susah. Jadi agak lebih mudah lah kerjaan Spanyol, cuma tetap aja Tuhan itu sudah memutuskan kayaknya ya, jadi Bukan Tuhan, Infantino yang sudah memutuskan itu. lagi ini terima Iya. kasih terbatas loh, nggak bisa loh untuk yang fase 3 ini susah. Kalau, kira-kira secara fair lah ya, kalau ada harapan jelaslah dirimu mengharap Argentina menang. Kalau secara fair menurutmu gimana peluang Argentina? 50%, 60%, 70% atau di bawah 50? 50-50 Bro. 50-50. Ya, karena organisasi permainan Spanyol itu bangke. Kalau Si ada pemain Spanyol yang paling harus diwaspadai siapa? Selain Rodri? saya Selain Rodri. Olmo. Olmo, oke. Kenapa? Itu Apa sih kehebatan Olmo ini? dia yang paling sering buka peluang kan. Dia yang paling Ini sering ngoper. tipe penyerang yang membuka ruang kan ya, kalau nggak salah Ya. seperti Kemarin umpannya kepada Pororo itu. Pororo. Pedro Porro. Iya itu satu sentuhan yang ya magic banget sih ya, sambil jatuh tang. Kayaknya Aduh. kalau si Rodri kan oke dia menghubungkan belakang tengah kan. Mhm. Ini yang kalau kita cuma bisa menghubungkan belakang tengah tanpa mencetak gol, tanpa membuka ruang untuk gol kan juga sia-sia ya enggak? Oke. Jadi butuh orang yang bisa membuka ruang untuk terciptanya gol ini dan si Olmo ini gila. Menurutku dia agak underrated sih. Iya. Jadi si Olmo ini yang bakal harus diperhatiin sama Scaloni sih. Kayaknya sih udah kemarin. Prediksi kalau final siapa yang akan jadi starter? Julian Alvarez apa Lautaro? Alvarez bro. Kayaknya So, Alvarez ya. ya, karena Alvarez itu benar-benar pekerja keras dia. Pekerja keras. Nah, Bola yang aku heran, aku tenang. ngelihat gitu ya, ketika Alvarez dia benar-benar bergerak ke sana kemari. Nah, sedangkan Lautaro, anehnya setiap Lautaro bermain tuh hampir pasti Argentina itu pakai 3 kan, Messi di kanan, Lautaro di tengah, Alvarez atau pernah Thiago Almada yang di kiri kan. Nah, ini menurutku aneh karena kalau di Inter, Lautaro ini bukan penyerang tengah, dia biasanya berduet atau kalau pakai 3 penyerang, Lautaro itu biasanya digeser ke samping. Nah,
Nah, masalahnya kan dia itu pemain kecil, kalau di tengah itu kan perlu yang sosok besar seperti Haaland atau Tapi Harry Kane terbukti lah minimal. lompatannya kemarin tuh kan, Siapa? terbukti kan lompatannya Lautaro kemarin kan di Iya tengah tuh memang kan. dia lompatnya kayak Cannavaro dulu, dia kecil tapi Hmm. lompatannya memang memang tinggi, cuman secara fisik kan dia nggak mungkin bisa, apa istilahnya, Nah, adu body gitu loh. disinilah kejeniusannya si Messi sebenarnya. Pernah dengar nggak si Lautaro bilang jangan hanya lihat penampilannya dia di lapangan, jangan pernah hanya lihat asisnya dia, jangan lihat golnya dia kan. Mhm, Waktu saya masuk ke lapangan, saya itu disuruh terus bergerak di antara back mhm, di kotak penalti. Nanti saya yang akan ngumpan lambung gitu kan, siap dengan bola atas dan sebagainya. mhm, Coba sekali gagal, dia noleh ke Messi, Messi bilang terus gitu kan. Dan mhm, akhirnya terjadi. Jadi dan itu pakai kaki kanan loh, gila. akurasinya bro. Wih. Itu isi chips bolanya bro, itu memang pipa bangsat memang pipa Isi tuh. chip, iya bener. Masa di depannya ada John Stone, di belakangnya itu pas kali begitu John Stone lewat bolanya langsung turun itu. Itu tuh. Weh. At least kita setuju ya bahwa di sini curangnya FIFA pakai chip itu bolanya itu. Oke, kira-kira Itu gua skornya berapa? karena Mbappe tadi cetak 2 gol, jadi itu berarti dia sudah 10 gol ya. Sedangkan Messi 7 gol ya? 8, 8. 8, berarti 8 selisih 4 2. asis. Waduh susah ini. Jadi bu- 2 Kayaknya gol 7 aja gol deh sudah Messi. 8. Oke, ya kita cek aja nanti. Oke, 8 berarti 8 perlu 4 2 gol. asis kalau nggak salah. Itu kan. Jadi Messi setidaknya butuh 2 gol ya. Mhm, Itu akan menjadi pertandingan yang jauh lebih menarik dari 4 tahun lalu ya. Kemarin kan 3-3 sampai penalti kan. mhm. Ini kayaknya bakal 3-2. Messi 3-2. hat-trick. Hujan gol. Ya Messi hat-trick, Yamal brace. Oke, Yamal Baru oh mandi. iya, lupa nanyain Yamal. Menurutmu gimana, kiprah Yamal di Piala Dunia, sesuai hype-nya atau agak di bawah atau justru lebih bagus dari hype-nya si Yamal nih? Agak di bawah sih sebenarnya. Agak di bawah tapi masih masih masuk bagus ya, Masih cuman ya nggak masih nggak bagus ya. sebagus yang Karena diharapkan kan ya? dia digadang-gadang bakal hebat Mhm, dengan kemampuan siltep. Memang sih dia melakukan itu dan Spanyol sangat lumayan tergantung sama dia di sisi iya, kanan itu kan. mhm. Cuma ternyata dia kan baru cetak 1 gol ya, kalau Nggak nggak salah. inget, pokoknya tidak menonjol, aku Iya, tidak nggak ada terlalu denger nama dia menyala tidak gitu. menonjol yang umur 39 tahun ini kan. Jadi Iya, ya, gila umur jadi 39 loh. Umur 39 main di liga antah berantah. Wah, nggak nyangka sih, nggak nyangka bener. Tapi kalau menurutku secara fair ya, ini juga harus kita memberikan kredit kepada rekan-rekan dia yang benar, benar-benar, benar, nggak benar, usah benar. ngepres deh Messi, nggak usah lari, lari sesekali aja pada saat benar-benar menentukan gitu. Dibutuhkan. Iya, Aku makanya setuju tak tuh, bilang aku setuju tuh. heeh, Itu gila, itu juga kekuatan tim Argentina kan. Mereka main nggak hanya buat negaranya, tapi mhm, juga buat Messi kan. iya. Beda sama yang sebelah. Eh bener loh ada, pada saat dia nyetak 2 gol, dia kan selebrasi yang Iya, ikonik itu kan, ada anda kok. fotonya, pemain-pemain yang di bench semua nggak peduli, gila kasihan banget sih. Ya, Maksudnya jadi nggak tidak ada reaksi gitu loh, aduh tapi terus kenapa? disalahin teman-temannya yang nggak mau gini, bukan Ya itu karena kan fansnya, memang udah ya kayak cult attitude itu sih. attitude-nya dia yang berarti nggak bagus kan. Coba attitude-nya dia bagus kan pasti disayang temen-temennya, ya nggak? Nggak tahu aku nggak ikut-ikut. Oke, That's all. menurutmu selain Messi siapa yang akan sangat menentukan? Antara Enzo, McAllister, Di Lautaro, Argentina, Alvarez, di siapa? Argentina, Iya, di Argentina. iya, Ah, kalau di Argentina aku ngelihatnya sih Enzo Fernandes lagi ya. Enzo, iya. Kayaknya dia aja yang benar-benar kelihatan di lapangan Iya, tengah Argentina ya. tengahnya dia aja yang paling paling jempol udah mulai nih. Ya orang Ah, mainnya nggak. di Liga Amerika, Lo Messi main di Liga Amerika? itu kan beda. Itu kan beda. Kayak Beckham dulu kan sempat main di Amerika, habis itu balik ke AC Milan lagi kan.
Jadi kalau di Argentina Mhm. selain Messi ya, ada Fernandes. Kalau di Spanyol itu pastinya Olmo yang tadi aku bilang. Selain Rodri ya, Iya, Rodri dan Olmo ini dua ini ya. Jadi oke. ini bakal bakal seru sih. Dan satu hal yang pasti ini bukan pestanya Real Madrid, ini bukan pestanya Inter Milan ya, ini bukan pestanya tim lain, ini pestanya Barcelona ya. Jadi Kok nikmati, pestanya nikmati. Barcelona? Kalau Argentina yang menang gimana ceritanya Barcelona berpesta? Bro, Jangan lupa ada Messi Messi keluar bro. dari Barcelona itu tidak dengan baik-baik saja ya. Oke, itu tapi dari Messi-nya bilang Barcelona adalah tim favorit saya. Tim ini bahkan dia setelah di Kan Miami wajar ini dia mau balik saja. ke Barcelona, Bro. Ngapain jadi gini, jadi cleaning service? Tuh gantiin ini ownernya Barcelona. Nah, pertanyaan berikutnya terakhir lah ini terakhir. Oke, siap, siap. Terlepas dari nanti Argentina menang atau kalah di final, menurutmu apakah Messi layak menjadi player of the tournament? Itu pertanyaan retorik, Bro. Kalau misalnya kalah, anggap aku ubah deh. Kalau misalnya nanti Argentina kalah lawan Spanyol, apakah Messi masih layak jadi player of the tournament? Oke, sebelum jawab itu, Hmm, siapa yang paling banyak jadi man of the match? Kayaknya Mbappe. Yakin? Kan kayaknya berarti kan enggak yakin. Itu dia cuma miss 2 kali loh si Messi. Oke. Oke, Dan anggaplah Messi lah ya, ya. dan di skuad Argentina Mhm. assist, gol, apa yang bikin chance yang paling banyak, yang lari paling Iya, Messi sudah semua. tahu dia. Berarti jawabannya gimana langsung? Ngapain sih nanya lagi? Ya jelas lah Loh, ini pasti. kan in the case kalau Argentina kalah. Kalaupun kalah pastilah. Loh, Anda kok ngegas? Kenapa ngegas? Orang saya nanya bener-bener. Anda membangkitkan emosi saya Oh, dengan iya iya pertanyaan iya, itu oke loh. oke. Oke oke. Iya iya iya. Kalau begitu itu aja. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai salam penutup? Oh, buat sahabat internisti ya, Ya. semua dimanapun Anda berada, malam ini jangan kayak sebelah ya. Jadi ganti skin, ganti skin, ganti skin gitu kan. Anda kan punya Lautaro Martinez lah di Iya. Argentina. Berdoa, dukung untuk kemenangan Argentina malam ini. Oh, dini Oke. hari nanti ya. Jadi terima kasih dari saya. Salam bahagia selalu. Oke 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 oke. Kita akhiri sampai di sana nih. Oke, Jangan ciao. dulu.